Halo, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Lanjut lagi ke red vlognya. Ini kebanyakan red vlog ya. Oke, kali ini kita akan ngomongin soal keekonomian dari kripto. Karena apa ya guys, kebanyakan orang kan gua nggak peduli amat dengan fundamental, dengan ada apa di baliknya, dengan metaverse apa dan lain-lain, cara kerjanya bagaimana, blockchain dan lain-lain, pusing. Saya pokoknya beli harus cuan. Nah, cuan itu berarti kan ekonomi. Jadi kalian ngomongin soal ekonomi saja, nggak usah ngomongin yang lain-lain lah. Memang ini ekonomi. Oke. Sekarang kita bandingkan dulu lah ya dalam keekonomian dunia nyata dan dunia maya, karena ini dunia berbeda guys. Kalau kalian di dunia nyata ya dagang, beli, makan apa dunia nyata, dan ini dunia maya, dunia lain. Mungkin kalian belum kesana, tapi ini adalah dunia yang berbeda. Jadi jangan samakan, ini memang dunia yang berbeda guys. Jadi pastikan kalian pahami dulu, kalian berbisnis di dunia yang berbeda, jangan samakan. Oke, tapi sebelum kita ke dunia maya, kita akan cari tahu dulu apakah ada di dalam dunia nyata. Ada, karena biasanya dunia maya pun mengcopy dari dunia nyata. Oke, kembali ke keekonomian dari kripto ini, pasti ada dong di dunia nyata. Kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa dia dibuat kemudian boom, kemudian jatuh lagi dan lain-lain. Mungkin saya akan berikan contoh beberapa. Oke, Anda tahu ini? Ini adalah cincin. Harganya 50.000. Mungkin sekarang ada yang 15.000, 20.000, 50, 70, 100. Murah saja toh. Ini adalah cincin. Buat apa ya? Buat dilihat-lihat, buat dipakai-pakai, keindahan, katanya begitu. Tapi tahu nggak bahwa pernah satu kali dulu, waktu dulu pernah cincin segini nih ada yang harganya sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan belasan juta, bahkan puluhan juta. Mungkin buat kalian yang belum pernah ngalamin, mungkin karena Gen Z, ini pernah terjadi. Batu yang nggak ada manfaatnya, yang tinggal ngambil dari sungai, dibentuk, kemudian harga awalnya yang tadinya juga hanya 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, belasan ribu, tiba-tiba menjadi jutaan, itu naik ribuan persen. Ribuan persen. Dari 100.000 ke sejuta aja itu udah naik 1.000%. Bagaimana yang harga belinya atau tinggal ngambil di alam, berapa ribu persen kalian bisa dapatkan profit dari ini. Kemudian dia boom, kemudian dia jatuh lagi. Harga sekarang saya bilangin tadi, saya beli, saya lupa kemarin berapa, tapi kalau nggak salah 50.000 lebih lah. Karena ya inilah nilai yang menurut saya pantas. Kenapa saya beli 50.000 itu? Ini adalah nilai, ada nilainya guys. Jadi cincin ini tetap bernilai. Tapi saya menilai harga yang patut saya bayar adalah 50.000. Terlepas dari fungsinya apa. Kadang saya pakai, kadang saya geletakin, kadang saya biarkan aja di rumah. Itu nilai. Contoh lain lagi, mungkin kalian pernah yang suka burung. Kalian tahu burung kenari. Kenari itu ya keluarga burung pipit. Harganya sekarang ada yang 25.000, 30.000 kali ya. Silahkan diupdate lah, saya bukan pecinta burung. Sampai 50.000, ada yang warna kuning, warna putih, warna campur-campur dan lain-lain. Nah, itu burung kenari yang punya cuit-cuit. Tapi perlu kalian tahu bahwa saya pernah beli burung ini seharga 750.000. Dan ada yang bilang kononnya ini bisa belasan juta waktu itu. Padahal kalau sekarang kalian beli, harganya ya 50.000.
itulah nilai yang saat ini sanggup dibayar atau dinilai oleh banyak orang. Mungkin kalau saya beli, kebetulan saya nggak punya burungnya, kalau saya mau beli seharga 75.000 atau 100.000, ya itulah nilainya, itulah harga yang pantas, yang saat ini pantas menurut saya bayar, karena saya berani bayar harga segitu. Terlepas buat apa, taruh di kurungan, buat bunyi-bunyian, buat pandang-pandangan mata, atau apapun, terlepas itu. Terlepas dari itu, ekonomi itu hanya tercipta ketika orang menilainya. Nah, nilainya itu terserah kita semua, terserah kalian. Bahkan kalian punya burung kenari hari ini juga, kalian mau menjual di harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, terserah kalian. Terserah. Boleh-boleh saja kalian tulis bandrolnya harga 1 juta, dijual 2 juta, dijual 5 juta, terserah. Itu adalah nilai yang mungkin pantas untuk kamu taruh di sana. Ini pun saya bisa ngejual 5 juta, terserah gua. Saya memberi bandrol 5 juta. Tapi tentu saja ada alasan kenapa 5 juta, kenapa 10 juta. Itu hanya kecap saja. Nggak ada yang peduli itu, pun. Contoh lain lagi, mungkin contoh ini kurang populer, tidak populer karena mungkin tidak banyak tempat ada. Tapi di kampung saya ada, namanya jenitri atau rudraksa. Kalian cari di Google rudraksa. Saya tidak tahu buat apa, fungsinya apa kita nggak tahu. Tapi di kampung saya sangat populer. Dan semua orang menanamnya. Tumbuhannya tumbuhan tinggi. Sekali berbuah mungkin mulai dari ribuan lah, dia pasti ribuan, 500 sampai beribu-ribu, bahkan sampai belasan ribu butir sekali buah. Hari ini dijual ya kiloan lah, per kilo nggak tahu berapa, mungkin 10.000, 15.000, atau ada juga yang butiran karena jenisnya banyak, jenisnya banyak namanya, banyak jenisnya. Ada yang mulai dijual bijian, ada yang Rp5, Rp10. Bahkan dulu pernah terjadi satu biji itu 100.000. Satu biji, guys. Padahal satu pohon bisa belasan ribu, puluhan ribu isinya. Jadi yang sangat beruntung, mereka sudah menanam, buahnya banyak, nilainya sebesar itu tidak terbayang, guys. Jadi karena memang jenisnya berbeda-beda, jadi tidak semua kampung ya, kalau semua jenitri begitu udah kaya raya semua satu kampung saya. Tapi kemudian harga 100.000 jatuh lagi. Mungkin sekarang saya nggak tahu berapa pastinya, tapi silakan kalian riset. Tapi harganya tidak akan 100.000, ya mungkin 1.000 atau 2.000 rupiah, mungkin saja di jenis yang itu ya, saya nggak tahu, tapi mungkin lah. Tapi dulu pernah setinggi itu. Nah, fungsinya apa kita tidak tahu, dikirim kemana juga tidak tahu. Yang penting ada orang mau membelinya. Petani hanya menanam, kemudian dijual. Udah sebatas itu, karena kebetulan petani ini produksi. Tetapi kan ada juga pembelinya. Kalau kalian nggak mau bertani, nggak mau menanam, kalian bisa membeli ke petani lain dengan harapan tentu saja mendapatkan nilai ekonominya, di mana membeli Rp1.000 bisa dijual Rp2.000 per butir. Prinsip itu dunia nyata, guys. Itu dunia nyata, dunia yang pernah kita alami. Mungkin kalian alami atau tidak, silahkan kalian. Mungkin hari ini mungkin tidak ada, tapi kenapa burung itu ada nilainya, kenapa harganya 1 juta, 2 juta, merpati bermiliar-miliar? Karena orang memberi nilai, orang memberikan nilai. Kamu sebagai pemilik
burung itu kan terserah kamu mau ngasih nilai berapa, harga berapa. Kamu bisa ngasih bandrol di burung kenari kamu, merpati kamu, mau 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, terserah pemiliknya, karena itu milikmu. Tapi bagaimana orang memberikan nilai? Kalau nilai dari burung kenari sekarang 50.000, kemudian kamu memaksakan diri seharga 1 juta, apakah mungkin ada yang mau beli? Pertanyaan, apakah mungkin ada yang mau beli? Karena burung kenari banyak, mudah berkembang biak, yang bagus juga banyak. Kalau burungnya banyak, orang nggak mau menilai tinggi, cukup dengan 50.000, 70.000. Ya itu nilainya. Itu adalah nilai burung yang dinilai oleh banyak orang, sehingga burung itu berharga. Kalau kamu punya burung, belinya dulu 1 juta, sekarang mau dijual 1 juta, atau bahkan kepengen untung 1,5 juta, tapi pasar tidak menghendaki, orang banyak tidak mau, ya nggak akan ada, nggak akan ada. Jadi nilai itu tidak boleh kamu tentukan sendiri. Kamu nggak bisa menentukan hargamu sendiri, tidak akan bisa. Walaupun bisa, ya tidak akan pernah terjual. Nasib sekali kalau kamu menjual di harga yang bukan nilai rata-rata. Jadi ada pasar nilai rata-rata, termasuk cincin ini. Saya bilang, saya bisa ngejual ini 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, terserah saya, wong punya saya gitu. Ini milik saya. Jadi kalau saya mau jual 5 juta pun terserah saya, nggak peduli. Kalau ada yang bayar 5 juta, gue jual. Kalau enggak, saya biarkan, semua saya pakai. Oke? Itu saya bernilai. Tapi saya harus berpikir logis. Kenapa saya harus jual 5 juta? Mungkin satu, saya belinya dulu 4,5 juta, saya pengen cari untung. Tapi kalau ini saya belinya 50.000, saya jual 2 juta, gue dianggap gila, guys. Gue dianggap gila. Bagaimana saya mau harga 2 juta seperti ini? Apakah saya bisa menaikkan harga ini? Bisa saja, tinggal terserah kecapmu mau diapakan, diviralkan kah, mau diisi pelet kah, mau diisi tuyul kah, terserah kamu. Bagaimana supaya pasar bereaksi dan menilai barang ini lebih tinggi dari harga sekarang. Itu biasa saja kamu setup seperti itu. Tapi apakah bisa mempengaruhi banyak orang? Belum tentu. Termasuk jenitri di kampung saya juga sama. Sekarang harganya 5 perak, 10 perak per butir, bahkan kalau di kilo, bahkan kiloan. Petani juga nggak bisa memaksakan untuk menghargai 1 kilo 1 juta, nggak bisa juga. 1 butir 10.000 nggak bisa juga. Kalau tidak ada yang menganggap jenitri itu bernilai, nggak akan bisa. Mau ngomong apapun, mau saya viralkan seperti apapun sebagai saya pemilik kampung, supaya orang kampung saya makmur dan sukses, dari naiknya itu supaya tetap nggak bisa. Kenapa? Kita tidak tahu pasar seperti apa. Apakah ada orang yang bisa mengendalikan pasar? Mungkin bisa saja. Dengan banyak cara, dengan kecap, tentu dengan biaya. Nggak mungkin hanya sekedar ngucap saja kemudian jadi viral, nggak bisa. Berfungsi atau tidak berfungsi, tetap kalau ada harganya, semua orang menganggap bernilai, pasti akan naik harganya. Itu dalam dunia nyata yang pernah terjadi dan hari ini masih terjadi di kampung saya. Silahkan datang ke sana, lihat jenitri atau rudraksa, masih ada harganya. Ini pun masih ada harganya, dijual masih di toko-toko, masih ada. Burung pun masih ada dijual di toko burung, banyak. Artinya adalah ada pasarnya, ada marketnya, ada pembelinya. Terus kita coba ke dunia maya. Ke dunia maya yang hari ini mungkin dikenal sebagai
kripto lah. Cryptocurrency berjalan di blockchain, terdesentralisasi guys, lepas dari cengkraman negara, institusi dan lain-lain. Sama seperti kamu sebagai seorang petani, kamu nanam sebuah jenitri, kemudian dia tumbuh, kemudian kemudian orang menilainya dan mau membelinya. Kripto juga sama, kamu bisa membuat sendiri. Kalau kamu nggak mau beli punya orang lain, kamu beli sendiri, bikin sendiri. Di Pamfan kah, di BNB, apa namanya, ada banyak lah, saya nggak hafal tapi banyak, tanpa perlu keahlian khusus. Cukup kalian ketik saja namanya, jumlahnya berapa, kemudian token itu berhasil kamu bikin dan silahkan kamu jual. Sama seperti pohon jenitri yang harus dirawat, kamu juga harus merawat, kamu juga harus pakai modal untuk membuat dia tumbuh. Harus kamu kasih modal, dia naik sedikit, kasih lagi, pupuk lagi, tumbuh, kemudian kamu sebarkan ke seluruh dunia. Ini tumbuhan yang gua rawat, ini tumbuhan yang gua ini, dengan segala kecap, segala janji, segala apapun katanya di balik koin itu. Terserah kamu, itu urusan kamu, dan terserah kamu mau memberi harga berapa. Ketika punya kamu harganya melambung tinggi, maka ya kamu untung dari sana. Salahmu apa? Nggak ada. Salah saya ada bikin koin? Nggak ada. Salahnya siapa? Orang membeli koin itu kemudian harganya jatuh. Salah siapa juga? Saya beli burung di harga 750.000. Salah siapa juga? Saya beli cincin harga 3 juta guys. Cincin batu nih, batu seharga 3 juta. Padahal sekarang beli 100.000. Salah siapa? Salah pembuat cincin? Tidak. Salah pembuat batu? Oh no, batu itu dari alam. Jadi kan harus terbuka mindsetnya. Ketika ada orang membuat satu koin, kemudian kamu membeli, kemudian harganya jatuh, salah kamu. Bukan salah siapa-siapa, bukan salah yang nyebarin, bukan salah yang ngajak, bukan salah apa, itu salahmu. Saya harus nyalakan siapa ketika saya dulu beli cincin ini di harga 3 juta dulu. Kalau ini 70.000, 50.000. Harga 2 juta pernah beli, nggak tahu hilang kemana. Alasan saya beli juga apa saya nggak tahu. Apakah investasi? Nggak tahu juga. Mungkin. Apakah hanya bergaya-gaya? Mungkin juga. Jadi kalau mau beli kripto juga kalian apa tujuan kamu dulu? Apakah kamu merasa kripto adalah masa depan? Di masa depan untuk apa? Untuk dijual lagi, kemudian kamu untung? Atau mau dibeli pakai buat beli baju, dipakai buat ikut governance karena kamu suka dengan jaringan tersebut, koin tersebut, kamu harus ikut campur di dalamnya, kamu ikut membangun sendiri, maka kamu harus punya token yang harus di lock di sana. Jadi kamu bisa punya suara untuk konsensus. Jadi perubahan arah dari koin tersebut, proyeknya mau seperti apa, mau kanan, mau kiri, atas, belakang, bawah, samping, kanan, kiri, kamu bisa ikut voting. Karena disitulah letaknya, fundamental di baliknya. Itu satu, kalau ngomongin soal tujuan. Jadi kamu mau beli itu mau buat apa dulu? Ekonominya apa? Kripto, Bitcoin. Kripto itu ada banyak guys, jangan hanya kamu lihat kripto itu cuman Bitcoin. Bitcoin itu satu dari puluhan ribu, mungkin jutaan koin yang ada di luar sana. Jadi Bitcoin itu hanya satu bagian, satu saja. Kripto itu bukan Bitcoin. Bitcoin bagian dari kripto, iya. Jadi kripto itu ada banyak sekali. Bahkan saya bilang tadi, kamu bisa bikin sendiri koinnya.
Terlepas kamu mau jadikan apa, bodoh amat. Trump bikin koin, istrinya Melanie bikin koin, si Baron anaknya bikin koin, si Eric bikin koin, semua orang bikin koin, bahkan si siapa, Anang bikin koin. Kalau dari dulu naik tinggi kemudian harganya jatuh, bubble, orang bilang bubble, itu zero sum game, itu judi, itu spekulasi, ya itu urusan lu, urusan kamu aja sudah. Sama, ini juga urusan gua. Saya beli cincin, saya beli burung 750.000, ya urusan gua. Buat apa gua rugi? Ya nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Orang bukan pecinta burung, saya bukan pecinta cincin juga. Tapi kan burung bisa berbunyi, cincin bisa buat indah-indah, ya. Kripto juga bisa buat dilihat-lihat, buat tonton-tonton, buat governance. Saya bilang tadi, kalau kalian suka dengan koin tersebut, kalian bisa ikut campur bagaimana mengurus perjalanan atau project koin itu. Jadi kalau kripto nggak ada manfaatnya, ya salah. Karena Anda nggak masuk ke dunianya. Kripto itu adalah dunia berbeda. Kripto itu dunia maya. Kamu di dunia nyata. Kalau kamu mau fungsi kripto itu ada, ya kamu harus masuk ke dunia maya. Kamu harus ke sana, menyelam ke sana. Kamu bisa beli metaverse, bisa beli tanah virtual di sana, bisa beli game, bisa beli senjata game maksudnya, bisa beli langganan sebuah aplikasi. Itu adalah fungsi dari kripto yang sebenarnya di dunia maya. Kalau kamu ngomongin gak ada manfaatnya di dunia kripto, gak ada manfaatnya, ya gak ada, karena kamu tidak masuk ke dunia maya. Kalau kamu mau itu bermanfaat, masuk saja ke dunia maya sekaligus, terjun, look. Kalau kamu nggak masuk, nggak akan ada manfaatnya. Sama, saya bukan pedagang cincin, jadi nggak ada manfaatnya buat saya. Tapi kalau saya pedagang cincin, mungkin saya manfaatkan, saya masuk ke dalamnya. Dan saya di dunia nyata. Di dunia nyata, ini dipakai buat indah-indah, buat gagah-gagah. Mungkin di dalam dunia maya, pemilik Bitcoin terbesar itu dihargai di dalam dunia maya. Kenapa? Karena di sana ada konsensus, di sana ada sebuah negara sendiri, area sendiri yang harus kamu punya Bitcoin sebanyak-banyaknya. Ketika kamu punya Bitcoin banyak, maka kamu seperti seorang pejabat besar di sana. Kamu punya suara, kamu punya kendali atas koin tersebut. Itulah fungsi yang sesungguhnya. Jadi jangan tanyakan fungsi di dunia nyata, nggak ada. Cryptocurrency buat beli bakso, buat itu, ini nonsense, bullshit. Nggak ada. Bitcoin buat beli mobil, nggak ada. Itu bukan itu. Bukan itu fungsinya. Fungsinya bukan itu. Itu adalah untuk di dunia maya. Jadi kalau mau kamu kalau kamu mau dapat manfaat dari kripto, ya kamu harus masuk. Kamu bekerja di blockchain, kamu dibayar pakai kripto. Itulah. Itu manfaatnya. Atau kamu membeli sesuatu, bayar seseorang pakai kripto. Itu adalah di dunia maya. Sekali lagi, tidak ada hubungannya sama dunia nyata. Jadi kalian harus memutuskan membeli ini buat apa. Kalau mau buat gaya-gaya, kripto nggak bisa buat gaya-gaya dalam dunia nyata, nggak bisa. Barang nggak kelihatan, guys. Kalau ini kelihatan, nih, karena kamu di dunia nyata. Tapi kalau dunia maya yang kelihatan tuh walletmu, dompetmu. Ketika ada XRP, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada PP, ada apapun di sana, di government kelihatan, oh orang ini adalah orang hebatnya, ini adalah orang besarnya, oh ini ada orang kayanya, oh ini yang punya pengaruh.
BlackRock, perusahaan besar sekali, ya tentu dia punya Bitcoin yang sangat banyak. Michael Saylor, GZ, mungkin di Indonesia ada Oscar Darmawan, William Sutanto. Itu adalah orang-orang yang besar, orang yang punya Bitcoin banyak. Termasuk mungkin yang kalian kenal, Timothy. Itu adalah orang yang punya pengaruh besar. Bukan di dunia nyata guys, bukan. Di dunia nyata kalian tertipu. Mungkin kalian beli, pam turun, kalian menangis, marah-marahin dia. Goblok. Marah-marahin dia, nyala-nyalain dia, kenapa Bitcoin turun, kenapa PP ambrol, kenapa Ondo hancur. Itu salahmu. Karena kamu di dunia nyata. Sementara Timothy itu di dunia nyata. Dia punya mining, dia punya mesin tambang, dia bisa konsensus, dia bisa memutuskan, dia punya suara untuk mengendalikan Bitcoin mau seperti apa. Jadi Timothy nggak ada ruginya guys. Kamu juga nggak ada ruginya kalau membeli, tapi memang kamu masuk ke dalam dunianya. Jadi kalau tidak di dunianya, kamu jangan pernah mengharapkan fungsi dari dunia itu. Sama dalam dunia klinik, ketika kamu beli cincin yang ada tuyulnya, atau semar mesem, atau keris ajaib, atau sabuk sabuk Jepang dan lain-lain, kalau kamu nggak masuk ke dunia sana, nggak ada nilainya guys, nggak ada manfaatnya di dalam dunia nyata, nggak ada. Itu cincin kata ada tuyulnya, ya kamu aja di dunia nyata, bagi saya nggak ada, nggak kelihatan, bagi saya nggak bermanfaat. Saya nggak mau membeli cincin yang kata ada tuyulnya, ada semar mesemnya, ada peletnya, seharga 10 juta 20 juta. Saya nggak mau, karena saya nggak tahu dunia, karena saya nggak di dalamnya. Saya nggak masuk ke dalam dunia klinik itu. Saya masuk ke dunia maya. Jadi kalau saya membeli Bitcoin seharga 1,5 miliar hari ini, dianggap murah, ya murah saja. Kalau saya punya duit, saya beli. Masalahnya saya mungkin nggak punya duit sebanyak itu untuk membeli. Makanya saya beli koin-koin kecil saja, yang saya juga bisa ikut ada di dalamnya, dalam governance, dimana saya bisa ikut punya suara di dalamnya. Karena saya memang masuk ke dalam dunia maya, bukan sekedar saya berdiri di dunia nyata kemudian ikut-ikutan, bukan. Jadi pastikan kalian kalau mau cari manfaat yang sesungguhnya, ya masuk ke dalam dunia maya. Kalau kamu masih ingin dunia nyata, kamu cari peluangnya saja. Oh, beli di harga murah, jual harga tinggi. Ketika harga turun, mungkin tunggu nanti, siapa tahu nanti naik lagi. Tapi jangan ngomong siapa tahu, karena berarti itu adalah untung-untungan atau apes-apesan. Keberuntungan gak akan bisa diulang guys. Tapi ilmu yang dalam, ilmu ekonomi, kalau kamu bisa mempelajari ekonominya, sisi ekonominya, mungkin kamu nggak akan masuk ke dunia mayanya. Nggak perlu governance, nggak perlu staking, nggak perlu blockchain, nggak perlu apa, nggak tahu, nggak harus. Kamu cukup tahu kapan harus beli, kapan harus jual, selesai. Itu nilai ekonomi. Ketika Dogecoin di harga 1.000, kamu nggak mau beli. Sekarang di harga 6.000, 7.000, kamu beli. Itu masalahmu apa? Jadi ilmumu di mana gitu? Kamu udah nggak mau masuk ke dunia maya, tetapi kenapa harga 7.000 kamu beli, waktu harga 3.000, waktu harga 1.000 nggak mau beli? Itu bukan salah orang, salah influencer, bukan salah siapa-siapa, 100% salahmu. Sama ini salah saya membeli 3 juta. Sama aja. Karena saya nggak ada di dalamnya. Kalau saya pedagang, saya nggak akan berani beli, karena percuma, pasti saya rugi besar, ya kan? Oke, itu sisi ekonomi dari kripto dengan dibandingkan antara dunia nyata dan dunia maya. Jadi dalam dunia nyata ada, di dalam dunia maya juga ada.
kamu harus bisa berdiri di dua tempat sekaligus kalau mau berhasil. Atau kalaupun kamu mau ngambil sisi ekonomi, fokuslah di sisi ekonominya. Kapan kalian harus beli, kapan kalian harus jual. Pelajari siklusnya, pelajari naik dan turunnya, pelajari momennya. Itu saja kalau tidak mau masuk ke dunia maya. Nah, buat kalian yang mau masuk ke dunia mayanya, tentu kamu harus punya ilmu sedikit lebih tinggi, karena kamu harus betul-betul mempelajari apa itu blockchain, apa itu staking, apa itu borrowing, apa itu macam-macam sekali yang harus kalian pelajari untuk masuk ke dunia maya. Karena memang di sana nggak semua orang bisa, memang betul diakui ya, semua orang, karena memang itu IT-nya harus cukup tinggi. Tapi kalau ngomongin ekonomi, pasti semua orang bisa lah. Berapa harga emas, kapan harus beli, kapan harus jual, kapan beli cabai banyak, cabai sedikit, kapan harus borong, kemudian saya jual lagi dan lain-lain, itu sudah tahulah kalian semua ya. Tinggal samain aja lah, dunia nyata sama dunia maya sama saja kok. Ekonomi itu sama saja. Oke, thank you, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.